Pernahkah Anda merasa dibohongi oleh kalimat, habis gelap terbitlah terang? Anda sudah bersabar, Anda sudah berjuang, tapi gelapnya tidak kunjung hilang. Kenapa kemudahan yang dijanjikan Allah tak juga datang? Jangan-jangan selama ini kita salah memahami arti ayatnya. Dalam video ini saya akan tunjukkan rahasia mengapa Allah tidak mengatakan setelah tapi bersama. Jawabannya mungkin akan membuat Anda menangis karena lega. Seringkali kita duduk sendirian di tengah malam, menatap langit-langit dan bertanya, sampai kapan ya Allah? Aku sudah bersujud, aku sudah menangis, aku sudah mencoba ikhlas, tapi kenapa pintunya masih tertutup rapat? Jika Anda merasakan hal itu hari ini, ketahuilah bahwa video ini bukan sekadar motivasi biasa. Kita akan membedah janji Allah yang paling jujur di dalam Al-Quran dan bagaimana para pendahulu kita yang saleh, para salafus syalih, bisa tetap tenang meski badai menghantam hidup mereka. Karena mungkin alasan kenapa kemudahan itu belum terasa bukan karena ia belum datang, tapi karena kita belum membuka mata untuk melihat keberadaannya. Mari kita perhatikan dengan hati yang jernih firman Allah dalam surah Asy-Syarh, "Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra." Satu hal yang sering kita lewatkan adalah pilihan kata yang Allah gunakan. Allah tidak menggunakan kata ba'da yang berarti setelah, melainkan Allah menggunakan kata ma'a yang berarti bersama. Secara tata bahasa ini adalah mukjizat. Allah sedang memberitahu kita bahwa kemudahan itu tidak sedang mengantri di belakang masalah. Kemudahan itu tidak sedang menunggu masalahmu selesai baru ia datang. Sebaliknya, kemudahan itu sedang berdampingan, ada di dalam detik yang sama saat kesulitan itu menimpamu. Para ulama tafsir menjelaskan sebuah rahasia indah. Dalam ayat ini, kata kesulitan atau al-usr disebut dengan bentuk tunggal, sementara kemudahan atau yusran disebut dalam bentuk jamak yang bermacam-macam. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah berkata, satu kesulitan tidak akan pernah bisa mengalahkan dua kemudahan. Artinya, setiap satu ujian yang Allah berikan, saat itu juga Allah sudah menyisipkan ribuan jalan keluar dan nikmat lainnya di sekitar kita. Masalahnya, mata kita seringkali terlalu fokus menatap satu pintu yang tertutup hingga kita tidak sadar bahwa Allah telah membukakan 10 jendela dan pintu-pintu lain di sampingnya. Bagaimana pemahaman para salafus syalih tentang hal ini? Bagi mereka, kesulitan bukan berarti Allah sedang menjauh. Justru kesulitan adalah sinyal bahwa pertolongan sudah sangat dekat. Imam Hasan al-Bashri pernah berkata, janganlah kalian membenci cobaan yang datang, karena boleh jadi sesuatu yang kalian benci, itulah yang membawa keselamatan bagi kalian. Lihatlah sejarah Nabi Yunus di dalam perut ikan. Secara logika, tidak ada kemudahan di sana. Gelap, sesak, dan mustahil untuk keluar. Namun justru di dalam kegelapan, itulah kemudahan datang dalam bentuk hidayah, pengakuan dosa dan ketenangan hati yang luar biasa. Allah tidak menunggu Yunus keluar ke daratan, baru memberinya kemudahan. Kemudahan itu diberikan Allah di dalam perut ikan tersebut berupa lisan yang mampu berzikir. Inilah kemudahan yang sejati. Hati yang tidak lagi merasa disiksa oleh keadaan. Begitu juga dengan kisah Ibnu Taimiyah. Beliau dipenjara dalam ruang yang sempit, namun beliau justru tersenyum dan berkata, "Apa yang bisa musuhku lakukan padaku? Surgaku ada di dalam hatiku." Beliau menemukan kemudahan di dalam penjara yang sulit. Lalu bagaimana agar kita bisa segera melihat kemudahan itu? Rasulullah bersabda bahwa kemenangan itu berbarengan dengan kesabaran. Ada 3 kunci dari sunnah dan nasihat salaf untuk menjemput kemudahan. Pertama, perbaiki hubungan dengan sang pemilik kemudahan. Seringkali kemudahan itu tertahan karena kita masih asyik dengan kemaksiatan kita. Kemudahan akan tampak saat kita mulai merendahkan hati di hadapan Allah melalui istighfar. Kedua, milikilah husnudzon atau prasangka baik. Allah berfirman dalam hadits qudsi, "Aku sesuai persangkaan hambaku." Jika kau yakin bahwa di balik air matamu hari ini ada hadiah besar yang sedang Allah siapkan, maka hatimu akan menjadi ringan. Ketiga, berhentilah mengukur kemudahan hanya dengan angka atau hilangnya masalah. Terkadang kemudahan terbaik dari Allah adalah
ketika Allah memberimu kekuatan untuk tetap tegak berdiri meski beban di pundakmu belum berkurang. Saudaraku yang sedang lelah, jika hari ini bebanmu terasa begitu berat hingga kau merasa ingin menyerah, ketahuilah bahwa Allah sangat mengenal batas kemampuanmu. Allah tidak mungkin meletakkan beban seberat 100 kg pada pundak yang hanya mampu menahan 10 kg. Jika ujianmu hari ini sangat besar, itu adalah pengakuan dari Allah bahwa kamu adalah pribadi yang luar biasa kuat. Jangan berhenti berjalan, jangan berhenti mengetuk pintu langit. Kemudahan itu tidak akan datang terlambat, ia akan datang di waktu yang paling tepat. Percayalah, saat kamu sampai di ujung perjalanan nanti, kamu akan menoleh ke belakang melihat semua air mata dan perjuanganmu, lalu tersenyum sambil berkata, "Terima kasih ya Allah, Engkau telah membawaku melalui kesulitan itu hanya untuk menunjukkan betapa besarnya kemudahan yang Engkau siapkan untukku." Semoga Allah menguatkan hati kita semua, menjernihkan pandangan kita untuk melihat nikmatnya di tengah ujian, dan segera mendatangkan kelapangan bagi setiap kesempitan yang kita rasakan. Sampai jumpa di perjalanan hikmah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.